Kau membentuk hidupku dari dalam rahim ibuku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang aku tahu. Kau siapkan diriku, Tuhan. Nyatakan segala rancangan-Mu bagiku. Ku nyanyikan keindahan Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku nantikan keajaiban-Mu, Tuhan. Selamat sore. Shalom. Ada semangat baru ibu-ibu. Walaupun sudah sore, ya tetap semangat. Ya, walaupun mungkin tadi kita tidak memprediksi bahwa cuaca akan seperti ini. Pada tadi siang sangat panas sekali. Namun sampai di sini kita disuruh hujan, namun kita tetap bersyukur dan kami juga sangat berterima kasih karena semua pada semangat. Walaupun ada yang pas aku sampai di sini. Ya, mari kita masuk. 65 lagi mau mengatakan, pergilah, lihatlah pekerjaan Allah. Ya, dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Nah, ini adalah salah satu perbuatan orang yang dahsyat. Kedatangan ini untuk kita beribadah bersama, mau menyaksikan karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Alam ciptaannya yang begitu indah. Kita bisa melihat laut, mari kita jalankan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa dalam siang sore hari ini. Dan kalian juga berdoa hari ini. Kita akan doain oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Margaret kepada Ragu SHM. Menyambutkan Tuhan, prajurit kita semua atas kebaikan. Allah hadir dan meneguhkan berkat-Nya bagi kita. Karena itu, terimalah salam kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi kita. Bersama kita ucapkan amin. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji?
kita tak dapat pikirkan. Bagaimana kasih Tuhan itu melampaui yang kita pikirkan, bahkan jauh dari yang kita harapkan. Namun itu diberikan Allah dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Tangan Tuhan. Dan melalui lagu ini kita akan selalu bilang bahwa Tuhan tahu siapa kita dan bagaimana kekuatan kita menjalani hidup ini. Tangan Tuhan. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulah teratur pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami kan melebihi kekuatanmu. Suatu karya yang agung mulia, saatnya dan tiba nanti. Kami pastinya. Jadi berbalasan dengan kalimat-kalimat tertulis dan di dalam. Saya mulai. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Buka pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudariku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya ada saatnya kita harus berserah dalam kekuatan firman-Nya.
Karena itu saat ini kita hendak mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, terima kasih kami boleh tiba di sini. Kami datang berdoa dan bersukacita akan firman. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita ingin mendengar siapa Tuhan Yesus. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari kelompok kami. Tadi kami sudah diskusi peran di sini yaitu peran Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-28 berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini dapat kami simpulkan kata Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita ibu-ibu Tuhan untuk senantiasa dalam kekuatan iman. Disimpulkan di sini tentang iman. Apa itu iman? Jadi kita sebagai ibu-ibu Tuhan, jujur saja saya sebagai pribadi, sebagai ibu rumah tangga, tentu banyak sekali yang kita hadapi, pergumulan, tantangan-tantangan dalam rumah tangga. Kita harus selalu kuat dalam iman. Jadi Tuhan Yesus berharap kita selalu kuat di dalam iman. Jika kita sudah kuat di dalam iman, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan. Di situ kita memperoleh jalan keluar untuk segala pergumulan yang kita hadapi. Mungkin itu Ibu. Tuhan Yesus itu sebagai penolong yang ajaib di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan setiap hari tanpa pertolongan daripada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, saya merasa gagal. Jadi saya rasa kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi rencana dan tujuan kita, asal itu kita imani, pasti Tuhan akan turut campur tangan. Perempuan Kanakan yang percaya. Menurut kelompok kami, seorang perempuan itu adalah perempuan yang tetap tangguh, sabar, kuat untuk meminta apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Contoh kecil pribadi saya sendiri, saya sangat luar biasa mengalaminya sejak saya divonis sakit, dan kemarin saya harus berangkat lagi ke Makassar dengan keadaan was-was. Saya mempertaruhkan segala pergumulan saya di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan dalam bacaan saat ini saya nyatakan bahwa Tuhan Yesus jiwa yang luar biasa. Murid Yesus terhadap permohonan dari seorang perempuan itu. Di sini sampai muridnya berkata, "Suruhlah ia pergi." Dia mengikuti terus dan dia berteriak-teriak. Tentu sang murid merasa risih karena kedegilan seorang ibu tadi ini. Tanpa hirauan dari Tuhan Yesus, karena dari permohonan ibu yang pertama tidak dipedulikan sama Tuhan Yesus, sampai itu muridnya bilang, "Suruhlah ia pergi." Karena ia berteriak, mungkin di sini muridnya Tuhan Yesus merasa pekerjaan Yesus dihalangi oleh terganggu dari ibu tadi ini, tanpa melihat dengan keimanan, dengan kerendahan hati seorang ibu memohon kepada Tuhan Yesus. Dan karena tidak dipedulikan
permohonan ibu. Kita berbicara tentang perempuan, seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Diki, bahwa perempuan ini memiliki suatu pergumulan dalam hidupnya, yaitu dengan memiliki seorang anak yang sakit. Jadi dia meminta kepada Tuhan supaya dengan imannya itu bahwa dia akan mendapat jawaban dari apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Itu saja yang kami boleh. Bagaimana Yesus menolong kita, bagaimana hidup beriman kita, bagaimana kita selamat dari bahaya dan sebagainya. Kita mungkin sudah sulit menerima cerita-cerita seperti itu. Dan saat ini kita sudah mendengar beberapa pendapat. Seperti tadi diungkapkan bahwa murid Yesus itu dilihat dari sisi bahwa dia tidak ingin diganggu. Nah, sebenarnya kita bisa berefleksi tentang hal itu. Apakah orang yang mau datang pada Yesus itu tidak boleh? Apakah mau datang pada Yesus itu harus dihalangi? Nah, itu bisa kita berefleksi seperti itu. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam dan kita bahwa jenis kelamin tidak membedakan dan akan pergumulan. Tidak hanya bilang oh yang laki-laki saja yang paling sehat, yang perempuan tidak. Ya. Serta itu juga tidak membatasi kita untuk datang pada Yesus. Ternyata perempuan pun menjadi perhatian dari kesembuhan dan pertolongan Tuhan Yesus. Jadi kita semua diundang untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam tuntunannya. Dan hal yang terakhir lagi saya mau katakan, ingat bahwa kekhawatiran tidak akan pernah membantu kita untuk keluar dari pergumulan. Tetapi mencari pertolongan pada Yesus adalah cara hidup orang percaya. Dan sebagai tindakan iman, kita akan kuasa Tuhan yang melebihi kekuatan kita. Tak ada yang kita miliki melebihi kesanggupan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Semua Hanya Anugerah. Bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Terpujilah namamu ya Allah. Karena kami boleh melihat dan merasakan Tuhan sungguh baik. Kami dan dengan berkat kasih-Mu dan dalam semua syukurkan, tetapi karena hujan dan angin yang kencang, kami terbatas dalam gerak dan kami tidak dapat melanjutkan semua bagian-bagian kegiatan kami yang membuat kami refreshing. Kami bisa mengalami juga satu hal yang menyegarkan. Tapi ya Tuhan, kami percaya firman-Mu telah menyegarkan kami di dalam pengharapan iman, karena kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi lebih penting adalah ketika kita yang memberi keputusan untuk datang pada Kristus, untuk datang beriman dan mengandalkan Dia sebagaimana ibu dari Kanaan itu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami juga yang bersukacita, berterima kasih atas semua tuntunan-Mu dalam hidup kami. Ada banyak badai kehidupan kami, ada banyak pergumulan kami, tetapi kami boleh merasakan bagaimana Tuhan yang menyertai kami. Ketika kami berharap dengan sungguh sebagai perempuan dalam ketangguhannya,
untuk percaya dalam imannya, untuk berupaya dalam kesulitan. Dan kami yakin Tuhan, kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bahkan kami menjadi sukacita bagi banyak orang dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Engkau tidak melihat apa yang lebih daripada kami, sebagaimana pujian kami tadi. Tetapi kamilah yang melihat bagaimana Tuhan melebih-lebihkan semua berkat, kasih sayang, pertolongan dalam kehidupan. Kami dapat menerima berbagai berkat yang mungkin saja kami tidak rencanakan, tetapi Tuhan menyediakan. Itulah tanda Engkau Allah yang lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Karena itu kami boleh mengungkapkan dengan persembahan, sekalipun itu kecil dan tak sebanding dengan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau memberkatinya untuk kami semua, segala berkat-Mu Engkau taruh bagi kami lewat usaha kerja kami. Dan Tuhan tolong kami. Kami berdoa bersama dengan seluruh kaum perempuan yang mengalami penindasan, yang mengalami kekerasan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan, perlakuan yang tidak sepantasnya, penyalahgunaan wewenang, dan yang merendahkan dari perbedaan perempuan dan laki-laki. Kami mohon Tuhan, Engkau telah membebaskan kami semua di dalam Kristus. Kiranya kami mengalami pembebasan dan pemulihan itu. Terima kasih ya Tuhan. Pengurus PLK Perempuan Kaum Ibu, Engkau berkati Ibu Penatua dan rekan-rekan pengurus Ibu yang lain yang telah mengupayakan kegiatan-kegiatan ini bagi penyegaran kami ibu-ibu. Kami percaya bahwa Tuhan Allah tetap dengan hikmat-Mu menolong mereka untuk melanjutkan semua kegiatan pelayanan yang ada. Dan Tuhan memberkati masing-masing mereka dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau melihat semua kami dalam rumah tangga kami. Engkau sediakan berkat-Mu. Walaupun kami dengan tenaga berupaya, tetapi berkat datangnya daripada-Mu. Karena itu kami bersandar kepada-Mu Tuhan. Ketika kami lemah, kami membutuhkan pertolongan. Engkau selalu menyediakan berkat kesembuhan bagi kami. Tapi ada yang masih berharap kesembuhan, masih bergumul dengan pengobatan. Karena itu kami bersatu hati untuk mereka yang sakit. Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Dan Tuhan juga akan memberkati mereka dalam semua upaya pengobatan. Baik nenek Deni maupun nenek Yos. Bahkan ibu-ibu yang lain. Tuhan, Engkau Maha Pengasih. Engkau menyembuhkan mereka yang terluka hatinya. Dan Tuhan, Engkau akan membalut setiap luka hati kami. Dan Engkau lah yang penyembuh bagi kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami bawa dan serahkan semua kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Baik pengurus, Karis, dan Penatua Dwi, juga yang lainnya, Pak Dela. Semua kami bersyukur mereka ada di dalam kegiatan kami, PLK Perempuan Kaum. Tuhan memberkati semua mereka. Dan kami mohon Tuhan juga memberkati yang mempunyai tempat ini. Keluarga yang juga menyewakan tempat ini bagi kami. Menyediakannya fasilitas yang ada. Engkau memberkati mereka. Sekalipun kami berbeda keyakinan, tetapi kami mendoakan mereka di tempat ini. Karena kasih Kristus tidak ada batasnya, yang mengasihi semua orang. Kami bawa dan serahkan juga ya Tuhan, alam ciptaan-Mu ini, kami boleh menjaga lingkungan di mana kami berada, sehingga kami tetap hidup aman dan sejahtera di atas muka bumi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, anak-anak kami Engkau pelihara. Kadang mereka yang membuat kami penuh dengan kesukaran menjalani hidup ini. Saat mereka sakit, saat mereka dalam kesusahan, kami juga bergumul Tuhan. Karena itu Engkau dengar setiap doa dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Dalam kehidupan mereka baik sakit maupun sehat dalam pertumbuhannya. Bapa, terpuji nama. Kami berdoa untuk semua orang dan untuk mereka yang dalam pergumulan-pergumulan. Kami bawa dan serahkan perjalanan kami kembali pulang ke Anikasari dalam tuntunan kasih. Dan kami memperoleh berkat sukacita di dalam pelayanan kami
pada sore hari. Dan kami akan melanjutkan berbagai kegiatan aktivitas kami pada hari ini yang masih sisa. Tuhan memberi sehat kuat untuk kami sekalian, dan Tuhan menopang kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami naikkan doa dan terima kasih kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah ini saja untuk kita berdiri. Kita nyanyikan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Dan karena firman-Nya lah kita boleh menjalani kehidupan ini, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kita, menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Atas kebaikan-Mu dalam hidupku, ku nantikan. Mas Siti 1.